Apa sih RFID itu? Radio Frequency Identification atau RFID adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi secara otomatis terhadap suatu objek atau manusia baik secara jarak jauh maupun dekat. Di perpustakaan, Radio Frequency Identification atau RFID merupakan teknologi tambahan terbaru yang digunakan untuk kombinasi otomatisasi dan kegiatan keamanan dalam pemeliharaan dokumen di dalam perpustakaan yang dapat mencegah pencurian formulir dan kesalahan penempatan buku. Sistem RFID membawa data dalam transponder yang sesuai, umumnya dikenal sebagai tag, dan mengambil data dengan cara yang dapat dibaca mesin pada waktu dan tempat yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan aplikasi tertentu. Ada beberapa tujuan dari penerapan RFID di perpustakaan. Yang pertama, untuk mendeteksi hilangnya bahan pustaka. Kedua, mempercepat kinerja staf dan pelaksananya. Ketiga, menyederhanakan dan mendukung kecepatan urusan dan pelaksanaan staf. Keempat, mengefisiensikan pelacakan dokumen di seluruh perpustakaan. Kelima, mempermudah dan mempercepat pemakaian dokumen. Keenam, memberi keamanan pada bahan pustaka. Dan terakhir, mempermudah inventarisasi, verifikasi, dan juga penanganan di rak. Secara garis besar, sebuah sistem RFID terdiri atas 3 komponen utama, yaitu tag, reader, dan basis data. Tag RFID dapat berupa stiker, kertas, atau plastik dengan beragam ukuran. Di dalam setiap tag ini terdapat chip yang mampu menyimpan sejumlah informasi tertentu. RFID tag berfungsi sebagai transponder, transmitter, dan responder yang berisikan data dengan menggunakan frekuensi 125 kHz. Reader RFID dikenal juga sebagai interrogator, yakni perangkat yang menyediakan koneksi antara tag data dan sistem perangkat lunak yang membutuhkan informasi. Reader menggunakan antena yang terpasang untuk menangkap data dari tag. Ketika reader memancarkan gelombang radio, maka tag yang telah dirancang pada frekuensi tersebut akan memberikan respon, kemudian melewati data ke komputer untuk diproses. Materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan RFID dan juga barcode. Tentunya, dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih familiar dengan barcode, karena biasa melihatnya di kasir supermarket. Perbedaan yang pertama antara RFID dengan barcode terletak pada sistemnya. RFID menggunakan frekuensi radio untuk teknologi identifikasinya, sedangkan barcode menggunakan optikal. Jarak baca RFID pun lebih jauh, yaitu 2-20 meter. Sedangkan barcode hanya 5-50 cm. Selanjutnya, perbedaan yang kedua terletak pada cara kerjanya. RFID dapat membaca banyak item dalam sekali waktu dalam jarak dekat maupun jauh. Sedangkan barcode harus di-scan satu persatu. Lalu, perbedaan yang ketiga yaitu terletak pada bentuknya. Chip RFID memiliki berbagai bentuk yang fleksibel untuk ditempatkan di tempat yang tidak terekspos. Sedangkan kode barcode harus ditempatkan di permukaan objek, sehingga tidak dapat terhapus dan merusak scanner. Perbedaan yang keempat terletak pada objek arahnya. RFID dapat membaca objek dari segala arah, bahkan melewati benda lain. Sedangkan barcode hanya bisa membaca objek yang sesuai dengan arah scannernya dalam jarak dekat. Dapat disimpulkan bahwa RFID memiliki berbagai keunggulan dibandingkan sistem identifikasi lainnya. Keunggulannya yaitu antara lain adalah data yang ditampungnya lebih banyak, ukuran teks yang kecil sehingga mudah ditanam dimanapun, bentuk dan desain tag yang fleksibel, pembacaan yang cepat dan mudah, dan juga pembacaan dapat dilakukan dalam jarak jauh maupun dekat. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sistem berbasis RFID yaitu 1. Ada prosesor, yang kedua ada monitor, yang ketiga ada FGA, yang keempat ada memori, yang kelima ada hard disk, yang keenam ada keyboard, yang ketujuh ada mouse, yang kedelapan ada printer, yang kesembilan ada reader RFID, yang kesepuluh ada tag RFID. Cara kerja sirkulasi perpustakaan menggunakan sistem RFID.
Untuk melakukan proses peminjaman, pemustaka men-tap atau mendekatkan kartu anggotanya pada papan transaksi. Dilanjutkan dengan men-tap buku-buku yang hendak dipinjamnya satu persatu. Maka sistem akan mencatat buku-buku apa saja yang akan dipinjam, siapakah yang meminjam buku-buku tersebut, serta mencatat tanggal peminjaman. Untuk proses pengembalian buku, pemustaka memasukkan buku yang dipinjam ke dalam self-return books drop. Sistem akan mendeteksi ID dari buku itu dan mencatat bahwa anggota yang meminjam buku tersebut telah mengembalikan buku tersebut. Bukti pengembalian akan diterima oleh anggota dalam bentuk SMS. Sistem juga akan mendeteksi apakah terjadi keterlambatan dalam pengembalian buku atau tidak. Keunggulan penerapan sistem RFID yang pertama, penggunaan RFID dapat menghemat waktu dalam proses sirkulasi dan inventarisasi bahan pustaka. 2. RFID dapat membaca banyak item sekaligus. 3. RFID memungkinkan dalam pelayanan mandiri sehingga memudahkan kinerja staf perpustakaan. 4. Sistem RFID dapat meminimalisir hilangnya bahan pustaka. 5. Dapat melakukan inventarisasi dengan kecepatan tinggi. 6. Umur tag panjang. Kelemahan sistem RFID yang pertama, biaya yang dikeluarkan tinggi. Yang kedua, RFID rentan untuk berkompromi karena lapisan foil dari tag yang terlalu tebal sehingga dapat menghalangi sinyal radio dan dapat menyebabkan pembatalan sinyal tersebut. Yang ketiga, rentan terhadap penghapusan atau pencabutan tag yang dipasang pada item bahan pustaka. Dan yang terakhir, adanya ancaman terhadap privasi.